Hikmah di balik pandemi corona ini begitu luar biasa. Rizik yang sebelumnya bertingkah pongah lantaran mampu menggerakkan 7 juta umat, akhirnya menyerah oleh virus yang tak terlihat. Ancaman 6 tahun penjara kepadanya lantaran melabrak protokol kesehatan. Kini pemerintah sudah di atas angin untuk membubarkan FPI, dan menuntut para pengikutnya dari jalan kesesatan menuju Indonesia maju di bawah Jokowi. Selanjutnya orang-orang berbahaya seperti Edi yang memang sudah sepantasnya diberi ganjaran. Sebelumnya lewat channel FNN, jurnalis abal-abal, Edi Mulyadi berusaha menginvestigasi penembakan 6 laskar Kremi di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Edi bermodalkan saksi bayaran ingin menampakkan bahwa aparat kita sangat kejam dengan melanggar HAM. Menurut Edi, ada sekitar 10 mobil di mana mobil FPI dibuntuti dari belakang. Tanpa ampun polisi melepas 2 tembakan ke dalam mobil dan menyeret 4 orang lain. Edi pun dengan gila menyebut KM50 sebagai tempat favorit polisi untuk mengeksekusi. Berarti sebelum FPI ada banyak korban aparat di KM50. Fitnah Edi ini sungguh mengiris nalar dan logika. Kalau saksi yang disuapnya 150.000 perak tak membongkar kelakuan Edi, bisa-bisa keluarga polisi menjadi sasaran teroris. Tentu saja kepolisian yang sejak awal jadi musuh teroris akan menjadi sasaran brutal setelah tahu cerita Edi. Ini makanya penting untuk membereskan otak-otak provokator semacam Edi. Bahkan kelakuannya sudah jauh lebih buruk dari hoaks FPI sendiri. Dalam rilis medianya, FPI sebelumnya hanya mengaku anggotanya hilang diculik. Mereka mungkin mau menyembunyikan fakta, bahwa baku hantam 6 laskar Kremi menyebabkan kematian dari pihak mereka. Bayangkan, laskar topnya saja tewas semua tanpa ampun, apalagi yang kelas Teri dan Cucut. Ini makanya Munarman teriak pilu bahwa FPI terbiasa tangan kosong. Betapa malunya mereka kalau laskar khusus yang bersenjata lengkap tewas tak tersisa, bahkan tak ada kematian dari pihak polisi. Kemudian setelah polisi mengumumkan Rizik jadi tersangka, Gang Petamburan sepi seketika. Tentu saja nyali pasukan tak jauh dari Imam Jumbonya. Kalau pemimpinnya saja suka kabur dan ngumpet, bagaimana dengan nyali anak buahnya? Setelah mendapatkan Rizik yang akhirnya menyerahkan diri, polisi seketika mengumumkan akan memburu penyebar hoaks soal penembakan laskar khusus FPI. Hoaks-hoaks seperti jenazah berbau harum mungkin bisa ditolerir, karena bisa saja indera penciuman novel sedang konslet saat itu, tapi untuk hoaks lain, tak bisa diampuni. Hoaks jenazah tersenyum, padahal diambil dari orang yang masih hidup saja akan diusut polisi, apalagi hoaks yang mengatakan FPI tak bersenjata dan aparat main membunuh orang tak bersalah. Setelah kepolisian memburu Munarman, kini giliran jurnalis abal-abal, Edi yang akan dikandangi. Akhirnya, mereka semua berkumpul untuk menikmati nasi kotak bersama. Bisa jadi nasi kotaknya enak sekali sampai Rizik mengacungkan 2 jempol. Ini makanya ia tak segan melabrak aturan hingga menumbalkan 6 laskar. Nikmat nasi kotak dari polisi memang di atas segala-galanya. Mungkin Fadlizon juga bisa ikut didatangkan, karena terus menghasut agar Kapolda diturunkan. Zon sudah offside jauh, dan menjadi jubir Petamburan dengan gaji anggota DPR. Harusnya orang seperti ini juga ikut dikandangi sekalian. Semoga, dengan ditangkapnya para preman bersorban dan juga penyebar berita abal-abal, menjadi langkah awal membersihkan radikalisme di Indonesia. Mumpung imam besarnya ditahan, lebih baik FPI segera dibubarkan, dan amankan semua pentolannya. Polisi harus gerak cepat menyisir rumah-rumah mereka, siapa tahu ada senjata atau bahkan bahan peledak. Melihat ocehan Imam Jumbo yang sangat pro-jihad, tidak menutup kemungkinan kalau selama ini mereka sudah jadi bagian teroris. Untuk itu harus ada gerak cepat sebelum semuanya terlambat. Penggeledahan di rumah-rumah laskar FPI, juga untuk membuktikan bahwa sebenarnya mereka selama ini bersenjata atau dipersenjatai. Bedanya dengan teroris OPM, cuma pada embel-embel agama yang selalu mereka tonjolkan. Kelakuan mereka yang menjual agama ini justru lebih terkutuk ketimbang teroris OPM. Nanti kalau terbukti ormas FPI bersenjata, mereka bisa segera diciduk beserta donaturnya. Adanya jelaga di jasad laskar yang tewas, sudah menjadi bukti kalau mereka memang bermain senjata. Jangan sampai HTI bubar, tapi FPI yang brutal malah dibiarkan berkeliaran.